Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Joko Triwidianto, NIM K712145 dari kelas 5B PGSD Surakarta FKIP UNS. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan mengenai peer teaching terkait model yang saya terapkan. Adapun model yang saya terapkan yaitu model Children Learning in Science. Children Learning in Science merupakan salah satu model pembelajaran berlandaskan teori konstruktivisme dan termasuk dalam model pembelajaran konstruktivistik ditandai dengan karakteristik dari model CIL sendiri, yaitu mengaitkan konsepsi awal dengan pengalaman yang diperoleh peserta didik selama pembelajaran di kelas, sehingga memperoleh konsepsi baru yang memiliki hubungan dengan konsepsi awal. Dengan adanya model pembelajaran ini bertujuan untuk membentuk pengetahuan atau konsep ke dalam ingatan siswa agar konsep tersebut dapat bertahan lama, karena model pembelajaran KLIS memuat sederet tahapan-tahapan kegiatan siswa dalam mempelajari konsep yang diajarkan. Model KLIS terdiri atas 5 tahapan, yaitu yang pertama orientasi, yang kedua pemunculan gagasan, yang ketiga penyusunan ulang gagasan, 4 penerapan gagasan, dan yang terakhir adalah pemantapan gagasan. Adapun alasan pemilihan model ini yaitu salah satu upaya meningkatkan aktivitas dan KPS peserta didik adalah dikembangkannya bahan ajar dengan model pembelajaran yang tepat dan inovatif yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi ajar. Salah satunya yaitu model CLIS sendiri. Demikian penjelasan dari saya, langsung saja kita saksikan video berikut ini. Oke anak-anak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Mas Hendro ya. Ya biar apa? Biar kita nanti diberikan kelancaran dan mengikuti pembelajaran. Yuk Mas Hendro dipimpin teman-teman ya. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mas Hendro sudah bikin doa. Dan tadi harapan dari Pak Joko semoga kita nanti diberikan kelancaran, diberi keberkahan dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Nah sebelumnya yuk biar tambah semangat lagi, nasionalisme kita baik dan tentunya kita tinggi. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk Mbak Uri bisa dipimpin yuk ke depan yuk. Yuk monggo yuk. Nah, yuk berdiri semuanya yuk. Yuk. Yuk bisa dipimpin ke Mbak. Yuk. Ayo Mbak Uri yuk. Tanpa dulu Mbak. Yuk, sampai sempurna. Oke yuk. Gimana Mbak Uri? Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ilmu. Indonesia bangsaku. Oke teman-teman duduk kembali yuk. Udah ya. Oke, terima kasih Mbak Uri yang sudah memimpin lagu Indonesia Raya. Nah teman-teman, aku mau tanya nih anak-anak. Tadi kita kan sudah berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pelajaran apa yang sudah kita ambil dari keduanya? Mbak Medina? Disiplin. Mas Hendro? Nasionalisme. Mbak Wida? Cinta tanah air. Siapa lagi Mbak Yasmin? Merdeka. Patriotisme. Nah jadi diharapkan anak-anak sebelum memulai pembelajaran dibanding yang pertama literasi, yang kedua yaitu berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk mengecek terlebih dahulu semangat anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Kabar baik, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, tetap semangat ya anak-anak, walaupun di mendung kayak gini, di bagian mendung kayak gini, anak-anak harus tetap semangat. Sebelumnya Bapak mau cek terlebih dahulu, adakah yang belum hadir? Kirim, dia nggak masuk? Ya, ibunya kayaknya kemarin bilang karena hanya sedang nggak enak badan. Semoga kita doakan semoga Mbak Kanya segera pulih dan bisa bergabung lagi belajar bersama kita semuanya. Oke, Bapak mau cek lagi yuk kehadiran yang pertama Mbak Dila. Mbak Wida, Mbak Yasmin, Mas Edo, Mbak Ingrid belum hadir ya? Kenapa? Mbak Medina, Mbak Wida, Mbak Jam, Mbak Uri, dan terakhir Desi ya. Oke, alhamdulillah sudah hadir semuanya. Nah, di sini
mau belajar apa sih Pak? Sebelum belajar, Bapak mau mengecek dulu yuk semuanya berdiri. Mau mengecek kuku kalian semua sama sekali kalian apakah sudah lengkap atau belum? Yang pertama yuk dari majalah bukunya. Oke, bukunya bersih, mantap. Bayar sih nanti dari ya, udah ya? Oh ya, bukunya juga bersih. Jangan dikurangi ya Mbak ya. Oke, baca udah bersih, Mbak udah bersih. Mbak Nafa dikurangi ya. Jangan dikurangi sekolah Mbak ya. Oke, Mbak Desi sudah. Mbak Medina ini hitam ya. Tolong nanti piano ya. Dibenarkan. Oke, Mas Edo sudah. Ya, Mbak Ibida ini panjang-panjang tolong ya, potong ya. Oke, sakit toh? Oke, nggak apa-apa. Yuk, semuanya duduk kembali. Anak-anak sudah memakai seragam dengan rapi, semuanya rajin, pakai sepatu semuanya, terus pakai seragam ya. Walaupun Mbak Yasmin tadi dari lomba dan kita semua doakan semoga Mbak Yasmin semoga nanti juga kita doakan Mbak Hanya yang sakit diberi kesehatan dan Mbak Ingrid semoga segera datang. Oke, di sini Bapak mau presentasi kembali. Kemarin kita belajar mengenai zat aktivis. Zat tunggal. Benarkah tahu nggak zat tunggal itu apa? Zat yang terdiri dari satu jenis. Mbak Medina, benar? Ada jenis, benar. Mas Edo, zat tunggal mau terdiri satu zat jenis? Benar Mbak? Benar. Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai zat tunggal. Mbak Desi coba zat tunggal apa aja? Apa yang kita minum sehari-hari? Apa? Air. Apalagi Mbak Medina? Garam. Apalagi? gula. Kayu. Apalagi? Satu lagi yuk. Bisa berubah karat. Besar ya anak-anak ya. Nah di sini itu namanya zat tunggal. Kita kemarin sudah belajar bareng Pak Joko mengenai zat tunggal. Tapi di sini nanti bareng Pak Joko akan belajar dan praktikum percobaan mengenai zat campuran. Nah ada pun tujuannya yaitu belajar hari ini yaitu membuktikan sifat-sifat yang ada di zat campuran. Karena campuran nanti akan dibedakan menjadi dua. Ada yang tahu? Ada yang sudah belajar? Mungkin sama pintar. Udah belajar semua ya? Nah, udah bikin sama zat heterogen. Nah di sini Bapak nggak akan banyak menjelaskan, tapi di sini nanti kita akan percobaan, kita senang-senang belajar yang menyenangkan, dan nanti Bapak akan lihatkan videonya seperti itu. Nah tapi sebelumnya boleh ada yang minta bantuan Pak Joko dibantu untuk LCD-nya selesai Pak. Ya yuk monggo dibantu yuk. Baik, terima kasih ya Mas Edo ya sudah membantu Mas Joko untuk seperti ini. Nah di sini ya karena ini keterbatasan adanya sound ya, sound kelas kita rusak. Di sini Bapak juga akan menjelaskan melalui video visual bergerak. Yang pertama yaitu kita belajar apa tadi anak-anak? Campuran terdiri dari dua homogen dan heterogen. Campuran homogen yaitu campuran yang terdiri dari dua materi. Nah kalau zat tunggal itu kan cuma satu. Kalau campuran homogen itu terdiri dari dua materi atau zat yang dapat menyatu. Yang menyatu secara merata itu dinamakan homogen. Ya. Contohnya apa aja Pak Joko? Yang pertama air sirup. Anak-anak pernah minum air sirup? Yang kedua, apakah pernah minum air teh? Pernah. Air teh, sirup, itu termasuk contoh dari campuran homogen. Nah, selanjutnya ada udara, larutan oralit, yaitu larutan antara campuran air dan garam. Selanjutnya yaitu campuran heterogen, yaitu campuran yang terdiri dari dua materi, yaitu campuran yang terdiri dari dua materi atau zat berbeda dan tidak dapat menyatu. Yang dapat menyatu tadi namanya homogen. Yang tidak dapat menyatu namanya heterogen. Contohnya apa aja, Mbak Wida? Air kopi, apalagi? Air tanah. Air tanah. Nah, kemudian sebelum lanjut ke video, Bapak punya nih, namanya Madin Pintar atau Papan Pintar.
Nah, minta bantuannya dua anak, Mbak Medina sama Mbak Ida, boleh maju ke depan. Nah, oke, bantu ya. Nah, oke. Sebelumnya bisa menjelaskan dan apa? Mungkin Dasar apa, Pak? menjelaskan ini dari mari belajar campuran yang saya jelaskan tadi, atau masih belum jelas, atau Bapak mau jelaskan lagi? Ya, Pak. Oke, jelaskan lagi ya, anak-anak ya. Di sini, tenang sih ya, Mbak Ida sama Mbak Medina. Di sini ada campuran, mari belajar campuran. Nah, campuran sendiri itu ada dari materi. Materi terbagi antara dua, yaitu zat tunggal atau zat murni dan campuran. Nah, sedangkan kita yang akan bahas yaitu campuran. Campuran terdiri dari dua, yaitu homogen dan heterogen. Nah, di sini ada campuran homogen. Contohnya tadi apa? Air sirup, air garam, air teh, air gula, jus dan sebagainya. Mbak Yasmin suka minum jus? Suka. Nah, itu namanya campuran homogen. Selanjutnya yaitu campuran heterogen. Di sini ada minyak sama apa? Warna jika digabung itu tidak dapat bersatu. Itu namanya campuran heterogen. Nah, kemudian di sini ada di atas lagi, Mbak. Nah, di sini ya, ini ada gelas yang berisi air dan ada garam. Nah, nanti kita akan praktikumkan atau percobaankan. Air ditambah garam, hasilnya yaitu homogen. Kalau minyak ditambah warna, jadinya heterogen. Kalau air tambah mana? Selanjutnya perbedaannya. Nah, perbedaannya di sini ya, teman-teman bisa melihat. Nanti Bapak akan kirimkan melalui WhatsApp grup masing-masing. Nanti kita belajar bareng untuk di rumah. Nah, kemudian di sini ada campuran homogen dan campuran heterogen tadi. Air dan gula itu campuran homogen, air tambah pasir itu campuran heterogen. Oke, cukup ya penjelasan Pak Joko. Udah jelas? Sudah. Terima kasih ya teman-teman, Mbak Ida sama Mbak Medina. Oke, selanjutnya, nah nanti kita akan membagi kelompok. Tapi sebelum membagi kelompok, ini Bapak mau lanjut video lagi. Nah ini ya, soalnya ya kita menjelaskan. Karena tadi saya dari Bapak kepala sekolah, tapi suaranya ya, soalnya terkendala teman-teman. Oke, nggak apa-apa, harus tetap semangat belajar. Oke, sebelumnya Bapak mau membagi nama-namanya nih. Ini bagi ada ya. Mbak Nafa, masuk ke depan. Nah, nanti dipakai ya. Oke, Mbak Dila, Mbak Medina, Mbak Desi, Mbak Jeng, ya Mbak Jeng, Mbak Wida, Mbak Uri, Mas Edo, Mbak Yasmin. Nah, bapaknya nggak masuk ya teman-teman ya. Oke, yuk semuanya dipakai dulu. Ngeteknya buat apa sih Pak Joko? Nah, di sini nanti kita akan belajar, tapi sambil bermain. Ini bermain percobaan. Yaitu percobaan yang sudah kemarin Bapak sudah tugaskan yang kalian untuk membawa peralatannya. Yang bawa siapa aja? Saya. Oke, Bapak Dina bawa apa? Warna. Mbak Desi? Gula. Kenapa? Minyak. Mbak Uri? Garam. Sip. Nah, Mbak Wida, airnya di bawah? Air putihnya oke. Nanti baca sekali ya, coba ya. Tapi sebelum ke praktikum, mari kita explain terlebih dahulu yuk. Semuanya berdiri, ya. Nggak sepanang, karena belajar IPA harus menyenangkan. Kalau nggak menyenangkan nanti ngantuk. Nah, belajarnya. Yuk, tahu kan satu dari kanan, satu dari kiri? Oke, yuk garis bareng yuk. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi apa? Jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi apa? Jadi apa? Jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi apa? Jadilah menara tinggi. 4
sifat-sifatnya dan contohnya. Nah kali ini nanti Bapak akan bagi tim, nanti berkelompok ya. Nanti ada 2 kelompok. Nanti yang nomor 1 ada Nabila. Ya. Oh ya, masuk ya Mbak. Salam. Oke Mbak Ingrid, ayo masuk ke depan dulu. Mbak Ingrid dari mana Mbak? Dari rumah. Tadi sakit tau? Apa telat kenapa Mbak? Habis belajar. Oh ya benar. Oke, minta maaf saya teman-teman terlebih dahulu yuk. Nah, saya minta maaf saya teman-teman. Oke, yuk dimaafin ya teman. Ya, maafin yuk. Kita duduk lagi bersama teman-teman ya. Ini baterainya dipakai ya teman-temannya. Nah, oke, Bapak lanjut lagi ya. Tadi kita sudah belajar tentang homogen dan heterogen. Nanti Mbak Ingrid bisa belajar sama dengan apa atau Mbak Uri ya yang dekatnya. Di sini nanti Bapak akan bagi 2 tim atau 2 kelompok besar. Yang pertama kelompok pertama Mbak Bella, Mbak Ajeng, Mbak Ingrid, Mbak Desi, sama Mas Edo. Kelompok 2 ada Mbak Yasmin, Mbak Uri, Mbak Nafa, lagi Mbak Medina sama Mbak Ida. Nanti sini ya, sini kelompok 1, sini kelompok 2. Nanti diskusi dengan LKPD yang sudah Bapak buatkan, yaitu terkait tema 9 benda-benda di sekitar kita. Subtema 1 benda-benda dan campuran. Nanti Bapak akan jelaskan terlebih dahulu. Tapi sebelumnya, ayo semuanya ngomong kelompok sesuai kelompok yang sudah Bapak bagi. Yuk, kelompok 1 sini, monggo teman-teman. Dan kelompok 2 sini. Oke, kelompok 1 kan kelompok 1? Oke, kelompok 1. Ini kelompok 2. Nah, ini kelompok 1 dulu ya. Nah, kelompok 2 ini dulu ya Bapak ya. Yuk kita buka halaman pertama. Mari mengidentifikasi sifat-sifat zat campuran. Nah, di sini nanti tulis nama kelompoknya, kelompok 1 atau kelompok 2. Terus di sini ditulis anggota kelompoknya dan kelas 5B. Nah, terus kemudian kelasnya di sini materinya apa? Materinya itu terkait sifat zat campuran. Nah, kemudian di sini ada petunjuk belajar. Mohon diperhatikan baik-baik. Mulai dari baca dan pahamilah LKPD sampai dengan bila ada yang belum dipahami silakan tanyakan kepada Bapak. Nah, selanjutnya kompetensi yang ingin dicapai, yang pertama itu kalau LKPD ini siswa mampu melakukan percobaan, dan yang kedua itu dengan melakukan kegiatan ini siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan. Nah, di sini ayo membaca. Nah, di sini baca terlebih dahulu. Tahukah kamu apa itu zat campuran? Nah, zat campuran yang sudah Bapak belajar tadi bisa buat belajar. Di sini ada campuran homogen dan heterogen. Nah, di sini alat bahan, yuk perhatikan baik-baik. Di sini yang disiapkan apa saja tadi? Yang pertama gelas plastik, yang kedua sendok, sudah Bapak siapkan. Yang selanjutnya ada air, selanjutnya ada gula pasir, warna makanan, minyak goreng, pasir dan garam. Di sini udah ada ya ketentuannya 5 buah, 500 ml sampai 4 sendok. Kan diperhatikan. Maka kerjanya yang pertama yuk perhatikan, bisa ditulis yuk teman-teman semuanya. Pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, perhatikan gambar ilustrasi yang ada. Nah, gambar ilustrasinya seperti ini. Jadi air tambah gula, air tambah pasir seperti itu. Selanjutnya, yaitu aduk sampai rata dan campurkan kedua bahan tersebut. 5. Berilah tanda cetak berdasarkan pengamatanmu. Nah, tanda cetaknya ditaruh di sini. Nah, misal air tambah gula itu tercampur sempurna atau tidak tercampur sempurna, warna yang dihasilkan apa? Dari nomor 5 itu minyak ditambah gula tambah garam, hasilnya apa? Tercampur sempurna atau tidak tercampur sempurna? Nanti dicetak. Nah, nanti diskusi atau kesimpulannya, campuran manakah yang termasuk ke dalam campuran homogen? Misal air tambah minyak atau air tambah pasir seperti itu ditulis, dan termasuk yang heterogen itu yang mana? Selanjutnya disimpulkan di sini. Nah, kesimpulannya di sini dituliskan. Nanti habis itu dikumpulkan ke Bapak. Nanti Bapak akan nilai sebagai keterampilan proses kalian. Oke, yuk bisa mulai diskusi terlebih dahulu. Nah, diskusi dulu, dibaca-baca dulu selama 5 menit ya anak-anak ya. Setelah itu nanti setelah sholat zuhur kita melakukan percobaan. Yuk dibaca dulu yuk. Oke, dari Mbak Ida atau Mbak Medina tahu nggak contoh dari zat campuran homogen itu apa aja? Oh,
kalau campuran homogen itu kayak campuran gula, terus air tambah gula ya. tambah gula gitu. Apalagi? Garam. Ya, terus kalau heterogen? Zat yang tidak bisa tercampur dengan sempurna. Betul. Contohnya tuh air dengan tanah, air dengan tepung. Betul. Jadi tepuk tangan yuk buat kalian semua. Oke, karena ini waktunya kita tadi sudah diskusi, kemudian Bapak sudah mengulas kembali lagi hasil diskusi kalian. Kali ini kita akan melakukan percobaan. Nah, mungkin alat bahannya coba ditunjukkan semuanya. Air, teres atau warna sudah, gula sudah, Desi sudah, garam sudah semua ya. Oke, mungkin minta bantuannya Mas Edi dan Mbak Dila untuk bantu Bapak untuk meja kursinya. Oke, terima kasih ya Mas Edi dan Mbak Dila bantuannya. Nah, di sini Bapak tadi juga sudah membantu menyiapkan alat bahan seperti sendok, kemudian gelas. Nanti akan ada 5 gelas ya, sesuai dengan 4 gelas. 4 sampai 5 gelas sesuai dengan KPD tadi. Nah, ini ya. Nanti disesuaikan ya, gelas 1 mana, gelas 2 mana. Ini udah Bapak tulis juga, sama ada airnya. Nah, mungkin perhatikan dulu ya teman-teman. Minta berapa KPD-nya, Mbak? Oke. Bapak jelasin kembali terkait LKPD-nya atau praktikumnya. Yang pertama sudah Bapak siapkan dan teman-teman siapkan alat dan bahannya. Yang kedua, nanti teman-teman mencampurkan. Misal air ditambah gula. Misal airnya 2 sendok atau 3 sendok dimasukkan di sini atau 3 botol. Set, ditambah gula pasirnya 2 sendok makan atau 2 sendok kayak gini. Set. Apa yang akan terjadi? Larut, sempurna, atau tercampur sempurna, atau tidak tercampur sempurna, nanti ditulis centang ceklik. Nah, nanti warnanya apa? Kemudian yang kedua, misal air tambah minyak, di air terus ditambah minyak goreng itu gimana? Tahu kan air dan minyak itu tidak bisa bersatu. Itu cuma paribasa, tapi coba kita buktikan nanti. Selanjutnya misal minyak ditambah warna makanan tambah garam, ini ada 3 ya komponen. Apakah itu tercampur atau tidak? Yang keempat itu minyak, misal minyak goreng itu gelas 5 ditambah gula tambah garam, itu apakah tercampur atau tidak? Nanti diamati warna perubahannya akan terjadi apa. Nah, untuk mempersingkat waktu juga, ini gak semua teman-teman dari kelompok itu di nomor umumnya, tapi nanti dibagi. Misal kelompok 1, kelompoknya Mbak Dila nanti nomor 1, 2, sama 3. Kelompoknya Mbak Yasmin ya, Mbak Yasmin nomor 2. Nanti nomor 3 sampai nomor 5 saja. Jadi nanti saling bertukar pikiran, dipresentasikan di depan apa yang dihasilkan. Mengerti anak-anak? Mengerti, Oke, Pak. yuk mulai dari sekarang bisa persiapkan alat bahannya, bisa maju ke depan untuk melakukan percobaan. Yuk teman-teman, monggo. Oke anak-anak, di sini Bapak jelasin lagi ya kelompok 1 dan kelompok 2 tadi pembagiannya. Untuk kelompok 1 ini nanti perlakuannya yaitu air ditambah gula, yaitu perlakuan pertama diperhatikan hasil dari teman-teman. Kemudian yang kedua air ditambah minyak goreng sama air ditambah pasir. Nanti gulanya berapa Pak? Gulanya cukup 2 sendok saja. Kemudian airnya berapa? 2 botol atau 3 botol. Nah nanti pengamatan apakah larut atau tidak larut dan nanti warnanya dihasilkan apa ya 1 sampai 3. Kemudian untuk kelompoknya Mbak Nafa dan teman-teman, nanti perlakuan nomor 4 dan nomor 5 itu ada 3. Minyak ditambah warna makanan ditambah garam, minyak ditambah gula tambah garam itu hasilnya apa? Nah, gitu ya. Nanti saling tukar aja. Pasirnya kayak karena nanti takutnya ini nanti apa? Nanti tercampur gitu. Yang penting nomor 1 2 dulu, yang ini nomor 4 dan 5. Yuk, bisa dimulai dari sekarang. Cari udara segar agar sehat.
diamati ya, nomor 4 dan 5. Yang nomor 4 apa Mbak? Tidak tercampur sempurna. Nah, tidak dicentang, tidak terlalu sempurna. Kemudian warna yang dihasilkan Jadi lebih gelap. lebih gelap. Sesuai warna. Terus yang kelima Sama Pak, tidak tercampur. tidak tercampur sempurna. Warnanya juga ditulis nggak Mbak? Ditulis kalian. Untuk kelompok 1 sendiri tadi dapat perlakuan nomor berapa? Tadi untuk kelompok 1 sendiri dapat perlakuan apa Mbak? Air tambah gula, air tambah minyak sama air pasir belum ya? Ini masih belum, mungkin bisa dicoba. Nah untuk hasilnya tadi apa? Untuk yang air tambah gula warnanya tercampur sempurna. Yang selanjutnya apa? Air dan minyak apa? Tidak tercampur sempurna. Selanjutnya ini ya boleh 2 atau boleh 3. Mungkin kita bisa mati ya, apakah nanti bisa tercampur sempurna atau tidak. Tapi dengan mata kepala pun kita juga bisa ya untuk pasir sendiri. Coba nanti dia mati. Nggak tercampur ya Mas Edo ya? Oh enggak. Berarti untuk warna yang dihasilkan untuk perlakuan pertama hasilnya apa warnanya? Yang pertama kuning. Oke, yang kedua apa ya? Bening ya itu ya? Putih. Yang ketiga coklat ya. Oke. Terima kasih. Mungkin bisa kembali ke tempat duduk lagi. Nanti bisa dipresentasikan ya kepada Oke, anak-anak ini dapat apa? Nomor 4 ya? Iya. Apa? Ada yang tanyakan nggak? Ada, ini garangnya Boleh mohon. Bisa 2 bibit atau 1 bibit. Kayaknya ini sama lagi. Ya, tidak. Nah, nanti kan kita bisa mati ya. Tercampur sempurna atau tidak tercampur sempurna sama warna yang dihasilkan. Mungkin satunya juga bisa ya sama Mas ya, bawa bolpen ya. Bisa diamati ya, nomor 4 dan 5. Yang nomor 4 apa Mbak? tidak tercampur sempurna. Nah, tidak dicentang, tidak terlalu sempurna. Kemudian warna yang dihasilkan Jadi lebih gelap. lebih gelap. Sesuai warna. Terus yang kelima Sama Pak, tidak tercampur. tidak tercampur sempurna. Warnanya juga ditulis nggak Mbak? Ditulis kalian. Warnanya kuning. Ini coklatnya. Merah lah. Pokoknya coklat deh. Merah. Untuk kelompok 1 sendiri tadi dapat perlakuan nomor berapa? Tadi untuk kelompok 1 sendiri dapat perlakuan apa Mbak? Air tambah gula, air tambah minyak sama air pasir belum ya? Ini masih belum, mungkin bisa dicoba. Nah untuk hasilnya tadi apa? Untuk yang air tambah gula warnanya tercampur sempurna. Yang selanjutnya apa? Air dan minyak apa? Tidak tercampur sempurna. Selanjutnya ini ya boleh 2 atau boleh 3. Mungkin kita bisa mati ya, apakah nanti bisa tercampur sempurna atau tidak. Tapi dengan mata kepala pun kita juga bisa ya untuk pasir sendiri. Coba nanti dia mati. Ya, nggak tercampur ya Mas Edo ya? Oh enggak. Berarti untuk warna yang dihasilkan untuk perlakuan pertama hasilnya apa warnanya? Yang pertama
kedua apa ya? Bening ya itu ya. Putih. Yang ketiga coklat ya. Oke. Terima kasih. Mungkin bisa kembali ke tempat duduk lagi. Nanti bisa dipresentasikan ya. Oke, anak-anak ini dapat apa? Nomor 4 ya? Iya. Apa? Ada yang tanyakan nggak? Boleh monggo dijepit. Bisa 2 jepit atau 3 jepit. Kayaknya ini tambah lagi. Nah, nanti kan kita bisa mati ya. Tercampur sempurna atau tidak campur sempurna sama warna yang disini. Mungkin satunya juga bisa ya, mengamati ya. Bawa pulpen ya. CBL. Iya apa gue iya. Cobanya. Warna. Narkoboy. Gula. Gulanya. Nah. Tangan banget. Langsung aja dimasukin semua aja nggak apa-apa kan? Garam, minyaknya. Anak ini dapat apa? Nomor berapa? Nomor 45. 45. Apa 45? Minyak ditambah warna merah tambah garam. Oke anak-anak, Bapak ucapin terima kasih karena anak-anak tadi sudah percobaan dan praktikum dengan bagus banget, dengan luar biasa ya, sudah membuktikan pelakuan 1-5 soal KPD tadi. Nah sekarang dalam selanjutnya itu ada simpulan dan ada pertanyaan ya di bawah tabel itu. Mohon masing-masing kelompok bisa dituliskan hasil percobaannya dan yang termasuk homogen dan termasuk heterogen itu secara dikelompokkan nanti bisa dipresentasikan ke depan. Nah mungkin monggo ya dari teman-teman bisa dituliskan. Waktunya 5 menit ya, cukup? Cukup. Oke silakan. Kenapa? Yang kelompok kan beda. Berarti tanya-tanya. Boleh tanya-tanya, langsung diskusi saja. Biar apa? Biar interaktif, biar satu sama lain bisa saling tukar pendapat. Warnanya enggak amat. Gitu, 1. Ada kesulitan enggak? Kelompok 1. Kesulitannya apa? Belum ada. Nanti siapa yang nganu? Siapa yang jadi ketuanya nih? Mbak Dina atau Mbak Ingrid? Oh, Mas Edo. Kelompok 2 ketuanya Mbak Medina. Oke, yuk bisa dibaca-baca dulu ya. Setelah itu nanti setelah istirahat kita praktikum. Oke anak-anak, terus istirahatnya sudah selesai ya? Oke, gimana tadi bisa apa aja? Tahu crispy. Gimana? Di depan ya? Terus apa lagi? Nasi. Tapi puasa, Mbak Inggris puasa ya? Gak apa-apa. Tapi yang penting walaupun udah istirahat, belajarnya harus semangat lagi. Nah, dari diskusi tadi sebelum Jumatan ya, apa yang sudah didapatkan? Mungkin dari kelompok 1 terlebih dahulu. Mas Edo mungkin. Zat campuran terdiri dari 2 zat homogen sama zat heterogen. Sip. Dari Mbak Ida dan Medina dari kelompok 2. Zat homogen itu zat yang apa? Contohnya seperti ini Pak. Apa?
gula. Nah, campuran air gula tadi dapat tercampur sempurna yang menghasilkan warna kuning. Yang kedua, campuran air minyak. Campuran tadi juga dapat tercampur sempurna dan menghasilkan dan warnanya tetap kuning. Yang ketiga, campuran air pasir. Campuran tadi tidak tercampur sempurna dan menghasilkan warna coklat. Yang keempat, campuran minyak, pewarna makanan sama garam. Yang tadi campurannya tidak tercampur sempurna dan menghasilkan warna merah bata. Yang terakhir, campuran minyak, gula, dan garam. Campuran tadi tidak tercampur sempurna dan menghasilkan warna kuning. Oke, cukup mas. Sebentar lagi teman-teman. Oke. Gimana kalau dua bakal sepakat? Sepakat. Ayo beri tangan yuk. Oke, bisa dimulai. Selanjutnya dari kelompok kedua silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari percobaan yang telah dilakukan. Yang pertama, percobaan air ditambah dengan gula itu hasilnya hidrogen. Oke. Warna kuning keemasan. Yang kedua, air dan minyak hasilnya hidrogen. Warnanya kuning. Yang ketiga, air dengan pasir hasilnya hidrogen dengan warna hitam kecoklatan. Yang keempat, minyak pewarna makanan dan garam hasilnya hidrogen dengan warna coklat kemerahan. Yang kelima, minyak tambah gula dengan garam hasilnya hidrogen dengan warna kuning. Lalu campuran mungkin yaitu campuran air dan gula, yang lainnya ini termasuk hidrogen. Oke, bentar. Kelompok satu bakal sepakat? Sepakat. Dia beri langsung nomor dua. Oke, bisa kembali. Baik, anak-anak semuanya tadi sudah bagus banget untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Nah, dapat disimpulkan apa tadi anak-anak? Bahwa campuran itu dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, contoh campuran homogen apa saja? Yang pertama, air gula, apa lagi? Air dan garam. Kalau heterogen? Oke, nah mungkin percobaan kita sudah cukup. Setelah ini Bapak mau memberikan soal evaluasi buat kalian. Pertama, biar lebih mantap lagi dalam belajar mengenai campuran. Ini nanti dikerjakan ya. Ini tadi juga sudah dikabarkan terdapat 10 soal saja dan ganda nanti dikerjakan ya. Yuk dikerjakan, waktunya 15 menit ya Nana ya. Nah, ada kesulitan nggak Nana? Tidak? Ya, yuk dikerjakan ya. Itu kerjakan berapa? 5 sampai 20 dan mau selesai. Jadi sih udah, nggak kesulitan? Campuran apa tuh?
Bapak tadi mau mengulas sedikit ya terkait soal cerita. Bapak mau membacakan. Andi baru pulang bermain, kemudian ia merasa haus dan bergegas menuju ke meja dapur untuk mengambil air minum. Di meja dapur terdapat secangkir susu putih, secangkir kopi, jus jeruk, dan minuman bersoda. Dari materi tersebut yang ditemui Andi, yang termasuk campuran heterogen yang mana? Secangkir kopi. Yang lain apakah benar jawabannya? Sip, keren banget. Jawabannya benar. Nah, kemudian Ananta sedang membantu ibunya mengisi air di bak. Belum sampai penuh, adiknya yang bernama Anton menyusul dengan bawa truk mainan yang dalamnya terdapat pasir. Tidak sengaja Anton menumpahkan pasir ke dalam bak yang belum penuh terisi air tadi, sehingga banyak pasir yang ada di air tersebut dan mengakibatkan warna air menjadi kecoklatan. Jika dilihat dari peristiwa tersebut, keduanya termasuk ke dalam zat heterogen. Artinya salah? Artinya salah? Kalau lagi berdiri salah? Salah, tapi nggak apa-apa ya, harus selalu belajar. Oke, karena waktunya sudah selesai ya, tadi banyak banget waktunya dari sebelum Jumatan sampai sudah Jumatan ini kita sudah belajar banyak hal terkait campuran. Diharapkan anak-anak harus belajar lagi, giat lagi untuk mempersiapkan UAS yang akan datang ya. Tugas-tugasnya yang belum selesai diselesaikan. Tapi coba lihat pertanyaannya sudah jawabannya sudah pernah jadi apa yang sudah dijawab anak-anak. Nah, mungkin salah satu yang memiliki doa siapa? Mbak Yasmin. Yuk, ngobrol sedikit. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Yasmin. Semoga apa yang Bapak